Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musliman Syahrul dengan NIM F1G1248. Di sini saya akan mempresentasikan tugas resume manajemen proyek ICT. 1A. Penting penjadwalan proyek. Pentingnya penjadwalan proyek. Manajemen sering memberikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Waktu memiliki jumlah fleksibilitas paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama konflik dan proyek, terutama selama paruh kedua proyek. Adapun proses manajemen waktu proyek, yaitu manajemen penjadwalan, perencanaan, mendefinisikan aktivitas untuk kegiatan, memperkirakan sumber daya aktivitas, memperkirakan durasi aktivitas, mengembangkan jadwal, dan mengontrol jadwal. Manajemen penjadwalan proyek. Tim proyek menggunakan penilaian ahli teknik analitis dan pertemuan untuk menggambarkan rencana manajemen jadwal. Rencana pengelolaan jadwal seperti rencana pengelolaan ruang lingkup dapat bersifat informal dan luas atau formal dan rinci berdasarkan kebutuhan proyek. Adapun rencana manajemen jadwal meliputi pengembangan model jadwal proyek, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang kendali, aturan pengakuan kinerja, format pelaporan, dan deskripsi proses. Mendefinisikan kegiatan, aktivitas, tugas dalam WBS, memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya. Definisi aktivitas melibatkan pengembangan WBS yang rinci untuk perkara biaya dan durasi yang realistis. Prioritas dalam manajemen proyek adalah ruang lingkup, waktu, jadwal, dan biaya proyek. Urutan ketiga, Temini mencerminkan urutan dasar proses dalam manajemen proyek. Mendefinisikan aktivitas, mendefinisikan lebih lanjut ruang lingkup, mengurutkan aktivitas, mendefinisikan lebih lanjut waktu, dan memperkirakan sumber daya aktivitas dan durasi aktivitas. Mendefinisikan lebih lanjut waktu, biaya kegiatan, kegiatan pengurutan. Ketergantungan adalah urutan kegiatan atau tugas dalam proyek. Penentuan ketergantungan melibatkan analisis jalur kritis dan evaluasi jenis ketergantungan yang ada. Beberapa jenis dependensi yaitu mandatory
mandatori dependencies discretionary dependencies, ketergantungan eksternal dan ketergantungan internal. Diagram jaringan adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan urutan aktivitas. Diagram jaringan adalah tampilan skematik dari hubungan logisantara atau urutan kegiatan proyek. Metode diagram panah ADM juga disebut diagram jaringan aktivitas on panah. Kegiatan diwakili oleh panah, node atau lingkaran merupakan titik awal dan titik akhir kegiatan. Hanya dapat menampilkan dependensi finish to start mode precedensi diagram PDM. Kegiatan diwakili oleh kotak. Tanda panah menunjukkan hubungan antara aktivitas. Lebih populer dari metode ADM digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek, lebih baik dalam menunjukkan jenis ketergantungan yang berbeda. Berikut ini adalah gambar yang dimaksud. Untuk diagram jaringan untuk proyek dapat dilihat pada gambar di atas. Memperkirakan durasi kegiatan. Durasi adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas, sementara upaya adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan. Perkiraan yang akurat memerlukan kolaborasi antara ahli dan pelaksanaan pekerjaan. Estimasi 3 poin. Ahli memberikan perkiraan aktivitas sebagai angka terpisah seperti 4 minggu, seringkali berguna untuk membuat perkiraan 3 titik. Perkiraan yang mencakup perkiraan optimis, kemungkinan besar, dan pesimistis seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk kemungkinan besar, dan 5 minggu untuk perkiraan pesimis. Estimasi 3 titik diperlukan untuk simulasi PERT dan Monte Carlo. Penjadwalan pengembangan. Pembuatan jadwal menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lainnya untuk menentukan tanggal mulai dan berakhirnya proyek. Tujuan utamanya adalah untuk membuat jadwal proyek yang realistis, yang memberikan dasar untuk memantau kemajuan proyek. Untuk dimensi waktu proyek
alat dan teknik penting termasuk grafik gen, analisis jalur kritis, dan rantai kritis, penjadwalan dan analisis PERT. Bagan gen. Berikutnya, bagan gen adalah format standar untuk menampilkan jadwal proyek dan aktivitas, tanggal mulai dan tanggal selesai. Simbol-simbol seperti berlian hitam, bilah hitam tebal, bilah horizontal, dan panah digunakan untuk menunjukkan tonggak sejarah, ringkasan tugas, durasi tugas, dan ketergantungan antar tugas. Analisis jalur kritis. Diagram jaringan dikembangkan dalam perkiraan durasi kegiatan. Jalur kritis adalah jalur terpanjang di diagram. Jika aktivitas jalur kritis melebihi estimasi waktu, manajer proyek perlu pengambil tindakan korektif untuk menjadwal proyek. Penjadwalan rantai kritis. Penjadwalan rantai kritis adalah metode penjadwalan proyek yang mempertimbangkan keterbatasan sumber daya saat membuat jadwal. Metode ini juga menggunakan buffer untuk melindungi tanggal penyelesaian proyek. Buffer Theory of Constraints (TOC), filosofi manajemen yang dikembangkan oleh Eliyahu M. Goldratt dan diperkenalkan dalam bukunya The Goal. Upaya untuk meminimalkan multitasking ketika sumber daya bekerja pada lebih dari tugas pada suatu waktu. Analisis adalah saran untuk mempertimbangkan risiko jadwal pada proyek. PERT menggunakan keistimewaan waktu probabilistik. Estimasi durasi berdasarkan penggunaan estimasi durasi aktivitas, optimis kemungkinan besar, dan pesimistis atau estimi 3 poin.